Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Presiden Prancis Emmanuel Macron dijadwalkan mengumumkan gencatan senjata antara Hizbullah dan Israel dalam waktu 36 jam. Rencana yang dibocorkan oleh 4 sumber senior Lebanon ini dianggap sebagai terobosan diplomatik penting setelah konflik panjang yang telah menelan ribuan korban jiwa. Juru bicara Keamanan Nasional John Kirby menyatakan kesepakatan semakin dekat meskipun masih ada beberapa langkah yang harus diambil. Adapun kantor Kepresiden Prancis juga mengonfirmasi kemajuan signifikan dalam negosiasi. Sementara Kabinet Israel akan mengadakan pertemuan pada Selasa untuk menyetujui teks perjanjian kesepakatan tersebut. Wakil Ketua Parlemen Lebanon, Elias Boussab, mengatakan poin proposal tersebut mencakup penarikan militer Israel dari Lebanon Selatan, serta penempatan pasukan reguler Lebanon di wilayah perbatasan dalam waktu 60 hari. Selain itu akan dibentuk komite 5 negara yang dipimpin oleh Amerika Serikat untuk memantau implementasi gencatan senjata. Namun Israel bersikeras mempertahankan hak untuk menyerang wilayah selatan Lebanon jika ada ancaman dari Hizbullah. Lebanon sebelumnya menolak klausul ini, tetapi perundingan berhasil mempersempit perbedaan dalam 24 jam terakhir. Kita beralih ke informasi yang kedua. Perang antara Rusia dan Ukraina telah memasuki hari ke-1006. Saat ini Rusia mendapatkan bantuan internasional dari negara sahabat Korea Utara. Hal ini menimbulkan kekhawatiran baru, salah satunya dari Amerika Serikat yang selama ini menyokong Ukraina. Selain warga korut, Rusia dilaporkan kembali memanggil warga negara asing untuk terlibat dalam perangnya melawan Ukraina. Financial Times menyebut negara tersebut adalah Yaman yang saat ini dilanda perang saudara. Mereka dijanjikan upah yang besar hingga kewarganegaraan Rusia bila menyanggupi untuk mengikuti perang Moskow itu. Permintaan rekrut dilakukan secara paksa ke dalam tentara Moskow dan mereka akan dikirim ke garis depan di Ukraina. Perjalanan tersebut difasilitasi oleh sebuah perusahaan yang terkait dengan pemberontak Houthi Yaman. Sebelumnya diketahui Yaman berada dalam perang saudara yang melibatkan antara pemerintah dan pemberontak Houthi yang berhaluan Syiah dan pro-Iran. Hingga saat ini Houthi telah berhasil menguasai sejumlah besar wilayah negeri Hadramaut itu. Tidak jelas seberapa dekat Rusia dengan Houthi, namun konflik ini membuat Moskow menjalin hubungan dengan negara-negara yang memusuhi Amerika Serikat dan sekutunya. Kita beralih ke informasi lainnya. Kebangkrutan perusahaan fintech bernama Synapse membuat banyak nasabah merugi. Total kerugiannya mencapai 1,5 triliun rupiah. Masalah ini bermula saat Synapse dan Evolve Bank terlibat perselisihan terkait saldo nasabah pada bulan Mei lalu. Synapse diketahui membantu startup fintech Yota dan Juno menawarkan rekening giro dan kartu debit dengan menghubungkan ke layanan pemberi pinjaman kecil seperti Evolve. Perusahaan fintech itu lantas mematikan akses ke sistem utama untuk memproses transaksi. Perpindahan klien secara besar-besaran terjadi dengan proses yang tak banyak mengalami kesalahan sehingga membuat Synapse bangkrut. Ditemukan pula masih ada dana nasabah yang hilang hingga 96 juta dolar Amerika Serikat atau setara 1,5 triliun rupiah. Masalah ini akhirnya dibawa ke meja hijau. Meski begitu uang yang hilang belum diketahui keberadaannya. Salah satu nasabah bernama Kayla Morris harus kehilangan uangnya sekitar 282 ribu dolar Amerika Serikat atau 4,4 miliar rupiah. Berbicara saat sidang, dia mengatakan akunnya terkunci selama 6 bulan setelah masalah itu terjadi. Namun ternyata uang miliknya kemungkinan tak kembali utuh karena Evolve disebut hanya akan membayar 500 dolar Amerika Serikat atau 7,9 juta rupiah. Kita beralih ke informasi populer lainnya. 11 orang tewas setelah sebuah bus yang penuh dengan siswa sekolah menengah atas atau SMA, guru dan orang tua jatuh dari tebing. Peristiwa ini terjadi di Provinsi Moyobamba di wilayah San Marin, Peru, Sabtu waktu setempat. Menurut kantor berita Andina Peru, saat kejadian bus tersebut membawa 57 orang dan berniat melakukan perjalanan kelas alias study tour. Kendaraan naas itu lalu bertabrakan langsung dengan sebuah van sebelum keluar dari jalan dan terjun. Di antara 11 korban tewas ada 5 anak sekolah berusia 17 tahun dan seorang anak berusia 2 tahun. Adapun 18 orang lainnya terluka. Negara Andes tersebut memiliki insiden kecelakaan bus yang tinggi. Menurut Kementerian Transportasi dan Komunikasi, ada 3.138 kematian tercatat dalam kecelakaan lalu lintas di 2023.